Oke, selanjutnya kita ke future ya, future. Jadi masuk ke future. Jadi future itu yang membedakan nama forward. Kalau future itu dia ada premi kan, ya kan? Future itu ada margin deposit lah istilahnya, gitu. Future masa depan. Langsung ya. Jadi 31 Maret dia itu mengikat kontrak 10.000 ton minyak dengan seorang pelanggan. Ini menjual ya, menjual. Jadi yang perlu diketahui bahwa dia sebenarnya sama loh tabelnya. Jadi ada dua tabel. Yang pertama adalah tabel instrumen, nah, hedge instrumen, tapi ini future. Tanggalnya itu ada 4. Kalau di soal ini ya ada 4. Dari mana, Mar? 31 Maret atau tanggal awal kontrak, baru ini ada di sini. Jadi 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni. Nah, jadi ada 4 kali ya. 4 kali ya. Pertama, ada namanya harga kontrak. Harga kontrak. Nah, harga kontrak ini kan dari yang awal nih, yang 300 ini. Nih. Nah, jadi harga kontrak itu teman-teman bisa lihat ini. Ini kan pada 31 Maret awal kontrak, itu kan harga future-nya itu ini. 300. Iya kan? 300. Harga future-nya 300. Nah, itu yang kita tulis di sini, 300. Ini kasusnya dia menjual juga kan, menjual minyak sawit lah. Menjual. Nah, baru dia current price future. Jadi current price-nya sama kayak sebelumnya sih. Jadi current price-nya itu lihat di sini untuk yang tanggal 31 Maret dia pasti sama kan dengan harga kontrak karena kan apa? Awal kontrak. Awal kontrak ya. Nah, itu yang bunyi-bunyi tadi pintu ya. Kemudian pada 30 April itu dia 307, 31 Mei 310, 30 Juni 315. Oke. Ya, current price-nya. National amount-nya berapa? Minyak sawitnya itu 10.000 ton ya. 10.000 ton atau 10.000 apa ini? 10.000 ton ya. National amount. Nah, ini yang penting di sini nih. Ini yang sebenarnya aku masih agak aneh sih, tapi ya kita ikut buku deh. Ini kan kalau logikanya ya. Ini kalau aku logika ya. Kalau aku logikanya kan ini misalnya hapus dulu. Ini kan logikanya kan kalau aku ya, kalau kayak logika yang forward tadi, dia mengikat kontrak untuk menjual ya. Ini menjual ya. Menjual di harga 300. Sementara kalau sekarang dia harganya itu naik 307. Jadi dia rugi kan sebenarnya. Harusnya bisa dijual di hedging 307, tapi dia cuma jual di 300. Jadi harusnya dia rugi. Dia rugi berapa? Rugi 300 kurang 307 kali 10.000. Nah, ini kan kalau aku logikanya gitu kan. 70.000. Cuman yang anehnya, kalau di buku ini, di bukunya apa? Bukan aneh sih, kayaknya mereka yang benar, mungkin ya mereka dosen kan. Jadi harusnya di buku ini yang benar sih. Jadi kalau di buku ini dia untung. Nah, ini sebenarnya aku belum nemu sih logikanya kenapa dia untung. Gini. Jadi di sini dia untung 70.000. Laba atas kontrak future 70.000. Jadi kalau di buku ya untung 70.000. Tapi aku belum nemu kenapa dia untung 70.000. Karena kan kalau logikanya kan kayak gini kan dia logikanya. Apakah logikaku yang salah ya? Tapi harusnya udah sama dengan forward kan. Jadi dia menjual harga kontraknya itu 300. Nah, sekarang harganya itu 307. Dia kan rugi kan? Jadi dia harga kontrak 300, dia jualnya 300, padahal dia boleh jual 307. Jadi dia jualnya itu lebih kecil 7 kan? Lebih kecil 7 apa ini? 7 dolar. Nah, jadi dia rugi 10.000. Cuman kalau di buku dia untung 70.000. Nah, itu yang membuat yang agak aneh dari aku sih. Jadi ikut mana ya? Tentu ikut buku karena buku itu lebih terjamin. Jadi kita ikut buku ya. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman tanya logikanya ke aku, ini kok kenapa untung 70.000? Iya kan? Kenapa untung 70.000? Nah, itu aku bilang karena di buku bilangnya begitu. Karena di buku dia bilangnya begitu, jadi kita ikut di buku. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau tanya kenapa logikanya dia bisa untung ya? Nah, itu aku bilang ya karena ikut di buku. Aku ikut di buku ya. Oke. Ya, untung dia. Padahal kan kalau forward tadi coba lihat. Kalau forward ini
dia untung itu kalau apa? Kalau yang kontraknya lebih tinggi dari current kan. Kalau kontraknya dia jual 350, sementara harganya sekarang 340, dia kan harusnya untung. Harusnya untung, ini ada logikanya lah istilahnya. Kalau ini kan gain 100.000 ini ada logikanya. Tapi kalau yang ini, gain 70.000 itu aku belum nemu logikanya. Kenapa dia harga kontraknya 300, current price-nya 307. Jadi kan dia kontraknya lebih murah kan harga jual kontraknya kan. Tapi dia malah untung. Nah, itu aku belum nemu logikanya. Jadi kita ikut aja dulu ya. Oke, ikut aja. Ini present value-nya sama kan karena nggak ada barang. Oke, ini change of gain loss. Jadi change of gain loss-nya itu tinggal dikurang ya. Oke. Nah, kalau yang ini hedge item-nya ini. Nah, ini aku bisanya mau logikanya, bisa nangkap logikanya. Karena gini. Ini kan dia kasusnya apa? Ini namanya harga komitmen ya. Jadi beda dengan yang forward. Jadi kalau forward itu tabel hedge item yang dilindungi itu kan gold spot per 1 November kan. Gold spot per awal kontrak. Nah, kalau di future yang kasusnya soal ini ya. Ini soal di contohnya juga yang ini. Dia itu apa? Dia itu minyak sawit seharga 298. Jadi istilahnya harga komitmennya. Jadi bukan harga awal 31 Maret tapi harga komitmennya. Itu berapa? 298. Nah, baru current sawit spot, nah ini kan masih sama ya. Nah, ini 305 diambil dari mana? Ada di soal ya. 298, 305, 309, 315. Nah, ini dia nasional amount-nya kan 10.000. Gain loss-nya ini, nah ini gain loss-nya logikanya gini ya teman-teman. Logikanya gini. Ingat, ini itu 298 harga komitmen. Jadi istilahnya dia harus jual itu ke pelanggan 298 kan itu. Nah, tapi current sawit spot-nya itu 305. Jadi harusnya dia bisa jual 305, tapi dia cuma jual 298, ya kan? Ulang ya. Harusnya dia bisa jual 305, tapi dia cuma jual 298. Jadi rugi kan? Rugi kan? Jadi rugi. Rugi adalah gitu. Beda dengan yang ini ya. Bedakan dengan kasus yang sebelumnya ya. Kalau kasus sebelumnya ini, dia itu dia itu gold spot-nya ini kan turun. Jadi dari 352 ke 342. Ini ingat, ini 352 ini bukan harga komitmen ya. Yang di kasus forward tadi. Jadi 352 itu gold spot per 1 November. Makanya dia turun. Makanya ini 352 ke 342, dia turun, dia loss. Kalau di future, nah, dia naik dari 298 ke 305, dia naik tapi dia loss. Loh, kenapa dia naik tapi dia loss? Karena ini namanya harga komitmen. Jadi kalau yang di future ini dia harga komitmen. Jadi 298 kurang 305 dikali 10.000. Ya kan 70.000. Begitupun yang di bawahnya. Jadi makanya aku bilang susah sih hedging ini. Harus teliti. Oke, berarti kan ini present value-nya ini adalah change of gain loss-nya. Ya, ini seperti biasa kan. Tinggal di jurnalnya apa? Ingat kalau dia future dia ada namanya margin deposit, ada premi kan dia. Premi 100.000. Nah, itu ada di soal ya. 10.000, sorry. Untuk setiap kontrak 10.000 karena dia 10 kontrak berarti 100.000. Ya kan? Karena dia 10 kontrak berarti 100.000. Kemudian pada apa namanya? Nah, ini. Pada 30 April kita mencatat yang ini ya. Apa namanya tadi? 30 April gain-nya ini. Gain 70.000. Ya kan? Gain future. Baru kita mencatat 30 April selain gain dari future kontrak, dari itemnya juga kan, ada loss. Loss 70.000. Ya. Nah, jadi coba lihat. Kalau ini loss on sales commitment pada sales commitment kan disesuaikannya. Kalau sebelumnya ini dia disesuaikan pada apa? Pada inventory.
Nah, jadi langsung disesuaikan ke itemnya. Tapi kalau yang ini dia disesuaikan ke sales commitment. Ya, ini kasusnya sales commitment. Kemudian kita ke 31 Mei. 31 Mei ini kalau yang future-nya itu dia gain 30.000 ya. Ya, gain 30.000. Kalau yang itemnya itu loss 40.000 ya. Nah, jadi ada dua. Jadi 31 Mei, yang future gain 30.000, yang komitmen itemnya itu loss 40.000. Baru sekarang kita ke 31 Desember. Oke. 31 Desember, si future 30 Juni, sorry, 31 Desember. 30 Juni. 30 Juni itu dia gain 50.000 ya. Nah, 50.000. Nah, baru kita pakai metode net settlement. Berarti mana sih dia? Sorry. Ini berarti ini salah ya. Jadi future kontraknya itu kita balik ya. Jadi future kontraknya itu kita balik. Senilai berapa? Senilai kan awalnya 70 ditambah 30 terus ditambah 50 ya. Berarti dibalik 150. Nah, ini dia cash. Margin depositnya juga dibalik ya. Tadi kan margin deposit awal 100.000 ya. Ya. 100.000 dibalik. Berarti udah selesai ya untuk yang future-nya. Sekarang kita ke itemnya. Jadi di itemnya itu kita mencatatkan dulu, ini masih sama ya tanggalnya masih yang 30 Juni. Loss-nya itu kan 60.000 ya. Leader table loss 60.000. Nah, loss 60.000 baru sales commitment-nya kita balik. Nah, jadi di debit baliknya. Ini kan sales commitment di kredit. 70, 40 sama 60 ya dibalik. Baru cash yang kita terima. Nah, ini cash yang kita terima, inilah bedanya yang sebelumnya. Cash yang kita terima adalah 10.000 dikali 298 dikali harga komitmen. Jadi bukan dikali current sawit spot ya. Jadi bukan dikali 315 tapi dikali 298. Dikali 298. Gitu ya. Nah, sales-nya tinggal ditambahin. Ini selesai. Beginilah future. Jadi future itu ingat dia tabelnya ada dua ya. Ada tabel hedge instrument sama item, samalah istilahnya. Gitu. Dan itu ya yang harus bedakan ya. Jadi teman-teman harus bedakan antara lindung nilai inventory dengan lindung nilai sales commitment. Karena dikatakan soalnya itu mirip. Ini, menjual 10.000 ton minyak sawit. Kalau yang satu mempunyai persediaan 10.000, kemudian dia mau jual kan. Nah, yang bedanya, kalau yang nilai inventory ini, dia 1 November itu dia belum ada kontrak penjualan ini. Maksudnya belum menentuin harga komitmen penjualan ke pelanggan. Tapi kalau sales commitment, dia udah ada 298. Jadi dari awal udah ada. Makanya di sini itu namanya harga komitmen. Di tabel hedge item. Kalau di Kalau di tabel kalau di forward dia gold spotnya. Itu ya bedanya mereka. Agak susah sih membedakannya. Semoga teman-teman ini ngerti. Semoga ya. Nanti kalau nggak ngerti, nanti bisa teman-teman tanya ke teman-teman di kelas. Kok aku jadi aneh ya. Jadi kalau teman-teman masih nggak ngerti, tanyanya ke temennya teman-teman yang ada di kelas. Atau boleh juga tanya ke aku sih, boleh sih. Nggak apa. Cuman nanti kontaknya tanya aja ke siapa yang tahu. Itu ya. Sekian, kita lanjut ke materi selanjutnya.